tanpa skrip, gak ada opening. Nanti jadi hitam putih. Kayak orang meninggal. Ini podcast dadakan sama Bahri. Halo. Sehat Bahri? Sehat mas, sehat. Katanya kamu mau pergi kemana? Merantau lagi, balik dari perantauan. Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bahri mau balik ke Makassar. Apa perasaannya Bahri? Ya rasanya ya ada rasa berpisah sedikit lah. Karena kan dulu sering ngantor, yang awalnya jarang ngantor, sering ngantor, udah chemistry-nya udah dapet, nah ternyata harus pergi, bukan pergi sih, cuman ya nggak di sini lagi buat kerja online. Tapi kamu total berapa tahun sih Bahri? Mei itu dihitungnya sih Mei 2020, itu udah 3 tahun. Dan teman-teman kamu udah nggak ada semua? Udah nggak ada. Yang ada sih sisa Didik, cuman yang sekarang Bagus. dia freelance. Bagus enggak, bagus di bawahku. Oh iya di Billy. Billy, Didik, Mas Indra. Udah sisa aku tok. Kalau mau ngomong, kalau ini dilihat Didi, Billy, Mas Indra mau ngomong apa? Ya mau ngomong ngapain keluar di sini. Di sini masih membutuhkan kalian. Oke. Tapi gimana sih rasanya akhirnya jadi senior? Ya Dulu kan junior Bahri. ya senior dadakan sebenarnya. Ya banyak yang harus dipelajari dan ya kalau mau aku bilang gak susah juga ntar aku bohong. Susah ya susah, tapi menurutku ya untungnya menantang karena setiap hari kan kita harus bikin satu solusi gitu. Buat masalah yang mungkin dibikin orang lain. Iya, dan biasanya juga dibikin oleh diri sendiri. Tapi back sebelum 2020 Bahri, kamu kan emang sekolahnya udah di informatika ya? Iya. Aku sempat switch mas, jadi SMK SMK itu TKJ, ikut jaringan, pernah ikut LKS kalau tahu mungkin ya. Oh iya, LKS, iya. SMK. Semua anak SMK tahu LKS. Dan itu aku Itu ajang narsisnya. iya betul. Dan Juara berapa? Enggak juara sih. Karena nggak ada yang ngajarin kan di sana, masih awal-awal lah. Ini kalau boleh disebutin sekolahnya boleh. Oh, SMK Telkom Makassar. Ya, aku di jaringan awalnya terus TKJ. terus mikrotik Cisco gitu kan. Full. Udah mulai certified. ya udah certified Cisco juga, Tencent juga mikrotik gitu kan. Tapi karena peluangnya susah, harus expert banget, aku switch ke programming. Lulus SMK langsung nyari kerja. Oke. Makanya terdampar di Purwokerto karena Purwokerto yang paling terakhir membuka kuliahan. Jadi ke Purwokerto itu hijrah habis SMK kan? Iya. Tahun Tahun 2017 ya. 2017. Kamu ngalamin 2017. Tahun 2017. Dapat proyek pertama ke Kalimantan gitu. Dan itu pure PHP. Jadi emang saya dari awal PHP. Nggak pakai framework. Belum kenal. Terus kapan kenal mulai pakai framework? Ya ekspor sendiri. Otodidak. Dulu bareng teman. Kalau terdamparnya di cash gimana? Kalau terdampar di kampus kan gara-gara pendaftaran masih diterima. Oh, terdampar di kes itu Kenapa dulu? dulu diajakin teman, pas itu dipanggil sama CEO, disuruh belajarin proyeknya. Itu core banking, langsung core banking. Wow. Dan aku di ghosting, terus aku dipanggil lagi nih, ini gimana, bisa nggak? Dan ternyata yang dipanggil itu nggak kuat. Karena kan core banking lumayan kompleks ya. Ya aplikasi perbankan. Dasar buat perbankan, lembaga keuangan. Terus akhirnya CEO-nya saat itu senyum. Masih inget nggak? Iya masih ingat, ini baru dipanggil kok. terus Terus
Ya udah kita deal-dealan. Awalnya freelance, lama kelamaan dia sampai jadi karyawan. Itu project apa yang pertama sih? Terserah. Core banking. Hati-hati ya, pulang dulu. Siap. Hati, Pop, terima kasih. Terima kasih. Jangan nakal-nakal. Iya kan udah. Masuk Mei 2020 langsung ngerjain apa? Core banking, tetap core banking. Jadi sampai sekarang juga masih core banking. Jadi ya bisa dibilang aku masternya core banking. Di balik core banking versi 1, 2, 3. Mantap. Mantap Bari. Konsistensimu mantap. Kesanmu selama 3 tahun? Ya awal-awal sih aku jarang ngantor, terus Waktu di Tanjung sering Bari? pas sebelum kesini iya. Oh iya. Itu karena dipaksa. Awalnya emang gak mau. Emang enakan kerja di rumah? Sebelum nikah enakan kerja di rumah. Sebelum menikah. Setelah menikah enakan kerja di kantor. Nikah juga kan udah di cash. Sebelum nikah di cash. Nikahnya juga agak unik tuh. Kenapa? Berurutan setiap bulan. Oh, iya. Jadi ada karyawan satu nikah di bulan Oktober. Sebelum kamu ya? Iya, November. Sebelum Mas kamu Didi, siapa? terus Desember aku. Dita? Mbak Dita mau Baik. lewat. Dita mau lewat. Mbak, Boleh Mbak? Boleh. ini aku HRD Anda. Oh iya, Mas Bari hati-hati di Iya. jalan. Semoga di rumah sana kan? Iya, sukses. Sukses. Siap. Yang interview Mbak Dita emang Iya, Mas Bahari. Ya, Mas Bari. Iya, yang milih Mbak Dita juga. yang interview itu juga tuh guys. Iya, ini anak-anak aku ini. Dadakan aku. Jadi Mbak itu full stack ya Mbak? Full stack. Back end, front end. Projectnya core banking dari awal sampai sekarang. Jadi banyaklah kita di startup kan fleksibel ya, jadi bisa switching kemana-mana. Multiguna ya Bari. Multiguna, betul. Tapi kamu tuh modelnya gimana? Belajar dulu baru bikin project apa gimana? Ada project baru belajar. Ya langsung aja mau bikin apa gitu. Maksudnya yang siapa tahu kan anak-anak kuliah atau sekolah yang Iya. mau belajar. Kalau khusus Laravel banyak ya, jadi untuk Laravel sendiri itu udah umum banget. Komunitasnya udah besar banget sekarang. Untuk komunitasnya bisa dicari di mana aja, di Twitter ada, bisa di follow aja, langsung foundernya aja Taylor Otwell, di follow, nanti followernya Taylor Otwell di follow semua, itu yang bagus-bagus. Begitu ya? Iya kayak gitu. Jadi enggak, mereka pasti bakalan sharing. Itu pasti pengguna Laravel suhu-suhunya ya. Iya seluruhnya, apalagi yang fotonya resmi-resmi gitu pasti Profesional. Jadi Jadi sebenarnya nggak 100% pembelajaran di kampus ya Bari. Lebih banyak otodidaknya Bari. iya lebih banyak otodidaknya, malah di kampus kayak oh ini udah pernah nih. Sering joki sih. Saking sering jokinya saya yang lupa ngerjain diri sendiri. Sekedar info aja, ini saya semester 14 Wah luar biasa. 13 ya. Oke. Jadi kalau programmer itu biasanya tuh kumpulnya tuh di apa Bari, di kesempatan apa? Banyak ya, jadi kalau mau kumpul-kumpul sesama di setiap daerah ada Google Developer, bisa di Ada komunitasnya GDG. di setiap daerah, mau yang nasional juga ada. Oke, balik lagi ke cash. Kalau di cash itu tantangan gedenya tuh di apa? Yang selama ini atau hal yang bikin kendala lah kalau misalkan boleh disebut kendala. Kalau bisa disebut kendala, tasnya. Kita lagi ngerjain satu tas, udah dikerjain sekitar 80%, 70%. Ada task yang urgent. Itu bisa nge-replace. Bisa nge-replace karena yang urgent lebih menghasilkan, jadi kita perlu yang ngejar yang itu aja. Itu salah satu ya. Ada lagi nggak? Belajar hal yang baru, banyak banget belajar hal yang baru, dan itu belajarnya sendiri. Oke.
Tapi dengan kayak gini, kamu dulu ngira nggak bahwa nih perusahaan startup ini akan sampai sekarang di level ini 3 tahun kemudian gitu, baru pernah berpikir gitu? Enggak, malah aku ngiranya cuman batu loncatan awalnya. Cuman ya Yang penting kerja dulu. yang penting kerja, lulus, keluar gitu. Tapi ternyata saya nggak lulus ya. Jadi saya menetap di sini. Tapi seiring waktu merasa bahwa di sini enak, cukup nyaman. Jadi teman-teman yang lain udah keluar, aku masih menetap. Oke, bagus sih Bang. Terus kamu pernah nggak langsung di partner di bisnis? Sering. Aku sering Mewakili kantor. kantor untuk banyak hal. Apa aja biasanya ngapain? Mungkin presentasi core banking ya, dan alhamdulillah sekarang udah ada yang lagi ya yang belajar core banking, jadi udah bisa melepaskan beban. Terus kemana aja berarti kalau boleh diingat-ingat yang Ke kamu core banking? Pekalongan, ke Pekalongan. Jakarta pernah, ke Pacitan juga pernah. Interaksimu sama teman-teman sales sama yang lain gimana sih Bari? Kalau kesannya dari anak-anak, Bahri itu salah satu yang dulunya terlihat introvert. Apa kamu tuh merasa introvert atau enggak sih Bari? Menyesuaikan kondisi. Sebenarnya nggak introvert, tergantung kondisi aja. Jadi kalau misalnya masih baru ya kita introvert, membaca keadaan. Oh, benar. Jadi nggak langsung yang panas gitu ya? Iya, takut dikira So asik. so asik dan kita nggak asik kan aneh. Oke, tapi anak-anak gimana Bari? Kamu menurutmu anak-anak di GAS? Ya menurutku pada have fun semua, bagus. Pada sharing-sharing juga tentang masalah mereka, dan juga sharing masalah semua memberi juga dari teman-teman juga banyak memberikan solusi, banyak memberikan saran diri pribadi, kerjaan sama keluarga itu banyak lah. Jadi nggak saling nyuekin ya, di kita deket ya karena emang cuma dikit. Ya betul sekali. Dan sering interaksinya ya Bari? Iya, Sering interaksinya. Makan-makan kita sering. makan developer juga udah mulai sering ya. Iya. Dan terakhir tuh di terakhir Bahri. Terus pindahnya ke luar kota bisa jadi kesempatan dan peluang baru gitu. Iya, jadi teman-teman kan punya akses ke Sulawesi Selatan Ya, itu. melalui saya. Bisa jadi juga aku misal masih bentuknya penawaran, ada yang perlu wajib ke partner juga bisa memutus aku kan. Iya benar. Jadi mengurangi biaya. Iya. Dan mereka juga lebih percaya karena ada orang Makassar. Oh iya betul. Betul kan, biasanya kan kalau ada kesamaan mereka lebih akrab. Iya betul. Kalau yang ngejelasin orang Jawa tuh enggak Iya. mereka enggak jadi. Mereka pasti orang Makassar, orang Jawa nih. Iya. Enggak percaya lah. Iya. Aku soalnya pernah nawarin ke Makassar, ke kabupatennya lah, bukan di kotanya. Enggak jadi tuh gara-gara enggak. Iya. Makanya dengan keluarnya ini ya bisa jadi